Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Bu Rofika Dewi dan Bu Neni Budiarti. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Bayu. Yang kabar, Alhamdulillah kabarnya baik. alhamdulillah. Kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua baik-baik saja ya. Sehingga siang ini kita bisa bertemu secara daring untuk melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, Bu Dewi sebagai coach dan Bu Neni sebagai coaching. Nah, saya sendiri sebagai observer ingin menginformasikan bahwa kegiatan coaching ini akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Misalnya, apakah coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Anda memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi coach-nya. Dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Berikutnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rofika Dewi selaku coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bu Dewi kembangkan? Baik Pak Bayu, terima kasih. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah present, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Nah, ya, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Bu Dewi kembangkan ya. Nah, yang kedua, Ya. kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi coaching itu, saya akan mengkhususkan untuk diobservasi nanti pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Nah, ya, berikutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator tercapainya tujuan pengembangan yang saya inginkan itu setelah terjadinya menjadi pendengar aktif, bisa berjalan sesuai dengan kemitraan. Kemudian menjadi pendengar aktif agar bisa menjalin kemitraan dengan kuci. Yang berikutnya memberikan pertanyaan berbobot atau terbuka agar bisa memaksimalkan potensi kuci sehingga kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak. Ya. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada siang hari ini, Bu? Dari observasi yang kita lakukan bersama ini, saya mengharapkan dengan melalui coaching alur Tirta, Kuci bisa menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Ya, nah silakan. Sekarang Bu Dewi, silakan melakukan coaching dengan Bu Neni selaku coach ya. Iya, Pak. Terima Iya, kasih Pak Bayu. sebelumnya. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Neni hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, tapi agak sedikit ada yang saya pikirkan, Bu Dewi. Oh, pantesan itu kelihatan dari wajahnya Bu Neni. Ada apa nih Bu Neni? Katanya kok mau menyampaikan sesuatu. Apa itu ya, Bu? Oh iya, Bu, begini loh, Bu. Saya ini melihat siswi-siswi saya
semakin ke sini kok kayaknya minat membaca atau kesadaran membacanya itu sangat rendah ya, Bu. Jadinya saya itu, kepikiran begitu loh, Bu. Jadi minat membaca siswa di sekolah Ibu itu masih rendah ya? Iya, Bu, betul sekali. Oh, kalau begitu kali ini kita mau mengadakan apa ya Bu istilahnya sharing, berbagi untuk mencari solusi dari permasalahan Ibu ya. Kita sepakati dulu ya Bu, karena kita punya waktu tidak lama, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira hal Bu. apa yang Ibu ingin dapatkan dari obrolan kita hari ini? Oh iya itu Bu, siswa di sekolah saya kan minat membacanya sangat rendah. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka hanya mau membaca. Jadi dia punya kesadaran dari dirinya sendiri tanpa disuruh seperti itu Ibu. Ya begitu ya Bu. Pasti setiap guru menginginkan muridnya itu mau melakukan apa saja atas dirinya sendiri ya Bu, tanpa disuruh. Jadi Oh pada iya Bu. intinya itu nanti, Ibu ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya? Iya Eee, Bu. Menurut Bu Neni nih, siswa yang sudah dikatakan, tumbuh minat membaca itu yang seperti apa ya? Menurut saya ini ya Bu, siswa yang senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan, dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kelas atau sekolah dengan sendirinya lah tanpa paksaan gitu loh Bu maksud saya. Jadi dia mau dengan tanpa dipaksa ke perpustakaan tanpa dorongan atau tanpa apapun itu menjadi kebiasaan mereka sendiri, seperti itu Bu maksud saya. Berarti atas inisiatif dari dalam dirinya begitu ya Bu maksudnya ya? Oh ya, iya Bu. Jadi menurut Ibu, mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka itu rajin membaca tanpa paksaan begitu ya? Iya Bu. Nah, kalau menurut Ibu, jika hal yang Ibu sampaikan itu tadi level idealnya itu ada pada rentang atau skala 1 sampai 10, maka situasi saat ini atau minat atau kesadaran membaca siswa Ibu di sekolah Ibu itu ada di skala berapa ya, Bu? Berdasarkan pengamatan saya, anak yang saya ampuh itu berada dalam skala 6 Bu. Berada pada skala 6 ya, Bu. Terus Iya, kalau Ibu ingin nantinya minat membaca siswa di sekolah Ibu itu ada di skala berapa ya? Yang Ibu inginkan, yang Ibu kalau harapkan. heeh. Kalau menurut saya pada skala 8 itu saya rasa sudah cukup, Bu. Saya tidak mau berandai-andai sampai 10, cukup 8 saja itu menurut saya sudah cukup. Oh iya, jadi yang Ibu inginkan ada pada level 8 ya? Ya, Bu. Jadi Ibu ingin minat membaca Ibu tadi pada level 8. Terus apakah Ibu sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa sampai di level tadi Bu atau di level 8 tadi? Apakah sudah ada rencananya? Nah, itu Bu yang selama ini sedang saya pikirkan. Tapi saya sudah ada ide kok. Yang pertama, saya akan mengadakan sesi membaca buku di sekolah, yaitu dengan mengadakan sesi belajar selama kurang lebih 1 atau 2 jam dan menggantinya dengan sesi membaca. Namun sebelumnya saya akan menyuruh anak-anak untuk membawa buku dari rumah, tapi buku yang dibawa bukan buku pelajaran. Di situ bisa buku bacaan, apapun yang mereka sukai.
Yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada siswa untuk membaca 1 buku dalam 1 minggu. Dan yang ketiga, saya akan mendirikan kelompok membaca. Dengan kegiatan tersebut, harapan saya dapat meningkatkan minat membaca siswa, Bu. Bagus sekali idenya Bu Neni ini. Patut diberi 2 jempol ternyata. Nah, Ya, Bu Guru terima sudah kasih, Bu. iya, Bu Neni memiliki 3 strategi. Tadi Bu Neni menyebutkan ada 3 strategi. Nah, dari ketiga strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi, strategi mana dulu yang akan segera Ibu laksanakan? Untuk itu, saya akan mengadakan sesi membaca buku terlebih dahulu, Bu, yaitu dengan meniadakan sesi belajar selama 1 sampai 2 jam. Dan menggantinya dengan sesi membaca tersebut, yang sudah saya tugaskan, yaitu mereka membawa buku dari rumah, tapi buku yang dibawa tersebut tidak buku pelajaran. Kemudian dilanjut dengan strategi-strategi yang sudah saya pikirkan tadi, Bu. Wah, kayaknya rencana Bu Neni itu sudah sangat bagus ya, strategi yang mau dijalankan apa saja sudah bagus itu. Nah, sekarang strategi tadi sudah keren dan menarik. Lalu Bu, kapan nih rencana Ibu itu akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya, Bu. Mulai minggu ini saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya rancang tersebut. Oh iya, bagus sekali itu Ibu. Semakin cepat dilaksanakan, akan semakin cepat terlihat hasilnya. Kemudian, dalam kegiatan itu, siapa saja nanti yang akan dilibatkan, Bu? Tentunya yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu siswa itu sendiri, Bu. Kemudian kepala sekolah, rekan-rekan guru, petugas perpustakaan, dan juga orang tua tentunya. Saya akan meminta izin kepala sekolah tentang rencana saya ini. Saya juga meminta rekan sejawat untuk membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir, saya akan meminta orang tua siswa untuk memantau anaknya dalam membaca di rumah, Bu. Wah, rencana yang Ibu sampaikan itu sepertinya sudah sangat matang ya, Bu. 2 jempol lagi untuk Bu Neni. Tinggal action Aduh, saja itu, terima Bu. kasih, Bu. Iya, Iya, rencana Ibu tinggal action saja itu kayaknya. Baik, iya. Bu. Waktu kita itu kayaknya sudah mau habis nih. Apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi dari percakapan ini, saya yang tadinya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa, dan sekarang saya sudah mendapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan. Karena saya sebenarnya sudah punya rencana, tapi saya agak ragu, Bu, untuk mengimplementasikan kepada siswa saya tersebut. Jadi rasanya gimana ya, Bu? Agak takut bagaimana apakah nanti saya memang benar-benar bisa atau tidak. Tetapi sesudah berbicara dengan Ibu rasanya hati ini lega, Bu. Iya. Jadi saya akan fokus terhadap strategi yang saya lakukan ini, dan tujuan pertama saya yaitu untuk meningkatkan minat membaca siswa saya. Oh Terima iya. kasih, Bu, karena sudah mendengarkan apa yang sudah ada di benak saya. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Neni. Jadi pada intinya itu Ibu sudah bisa menemukan sebuah solusi atas permasalahan Ibu tadi ya. Dan Ibu sudah merasa plong begitu ya Bu setelah kita bisa berbicara berdua begitu. Iya, saya merasa plong, Bu, karena saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Rofika,
dan hati ini rasanya sudah tidak punya beban, seperti itu, Bu. Iya. Baiklah Bu Neni, besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin minggu depan atau kapan ketika Bu Neni sudah merealisasikan rencana Ibu tadi, saya akan melihat hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Sudah membantu saya. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Dan sampai bertemu minggu depan ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Dewi. Iya, sama-sama Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu Dewi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, setelah melakukan coaching bersama Bu Neni, perasaan saya sudah plong, sudah lega begitu. Alhamdulillah. Nah, Bu Dewi tadi sudah melaksanakan coaching ya. Nah, sebelum penutupan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Bu Dewi. Iya, Pak. Pertama, apa yang sudah Bu Dewi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pengembangan yang diinginkan? Tadi pada saat melakukan coaching bersama Bu Neni, saya sudah melakukan ini Pak, menerapkan coaching dengan alur tirta, yaitu sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, sudah menyepakati waktu coaching agar tidak melebar kemana-mana, yaitu antara 15 sampai 20 menit tadi. Kemudian yang ketiga, mengajak pertemuan lagi 2 minggu kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rencana aksi yang dilakukan coaching. Kemudian berikutnya, saya sudah memposisikan diri sebagai mitra untuk Koci. Yang kelima, saya sudah mencoba memberikan pertanyaan terbuka dan memberikan perhatian penuh terhadap Koci. Yang keenam, saya sudah mengembangkan kompetensi Koci menjadi pendengar aktif. Dan yang terakhir, saya sudah bersikap netral, tidak menghakimi, dan tidak melabeli Koci, Pak. Itu yang saya lakukan, Pak. Sebelumnya Bu Neni tolong mic-nya dimatikan dulu ya, unmute ya. Oh iya Pak Bayu. Ya, nah Bu Dewi, seperti yang Bu Dewi jelaskan tadi, nah, tadi juga saya sudah amati, sudah melakukan sedemikian rupa, sangat bagus. Nah, berikutnya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Iya, boleh Pak, monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama, yang sangat nampak sekali adalah Bu Rafika Dewi sangat semangat ya. Suaranya lantang, sering senyum, pokoknya semangatnya itu saya acungi 2 jempol. Nah, Terima berikutnya, kasih Pak. nah, tadi juga saya sudah mengamati coaching yang dilakukan Bu Dewi juga sudah sesuai alur tirta, sudah mengajukan pertanyaan berbobot seperti bagaimana strategi yang Koci lakukan, kemudian siapa saja yang terlibat, dan bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci. Kemudian Bu Dewi juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Bu Dewi di awal juga sudah menyepakati waktunya 15-20 menit agar diskusinya, coachingnya tidak melebar kemana-mana. Bu Dewi juga sudah mengajak pertemuan lagi sebagai bentuk tanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilakukan Bu Dewi. Bu Dewi juga bersikap netral ya, tidak menyalahkan Bu Dewi, tidak menyalahkan Bu Neni, tidak menyalahkan murid-muridnya Bu Neni. Bu
Bu Dewi juga tidak menghakimi dan tidak melabeli Bu Neni. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu, sudah sangat bagus. Nah, bagaimana pendapat Bu Dewi setelah mendengar umpan balik dari saya? Alhamdulillah Pak, pertama saya ucapkan terima kasih atas umpan balik atau masukan yang diberikan oleh Pak Bayu. Saya merasa senang dan lega mendengarnya Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, saya juga merasa lega. Bu Dewi sudah melaksanakan coaching dengan baik. Nah, pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, itu saya ingin memahami proses coaching dengan alur tirta agar lebih baik lagi, Pak. Saya akan memahami lagi begitu, Pak. Oh ya, bagus. Nah, lalu apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Dewi lakukan? Rencana saya akan mencoba mempraktekkan coaching dengan teman sejawat di sekolah saya, Bapak. Terutama dengan teman sejawat yang sedang mengalami permasalahan, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali. Semoga dengan adanya Bu Dewi ini, nanti teman-teman di sekolah maupun luar sekolah yang sedang mengalami permasalahan pembelajaran di kelas bisa mengajak Bu Dewi melakukan coaching ya, sehingga guru teman sejawat tersebut bisa mencari solusi dari permasalahannya. Itu perbuatan yang mulia sekali, Bu. Iya, Semoga Pak. dapat pahala yang besar ya, Bu. Amin. Amin, amin. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bu Dewi lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area tersebut? Yang sudah ada dalam bayangan saya itu Bapak, saya mau mencari referensi pertanyaan-pertanyaan berbobot saat melakukan coaching, yang dilakukan oleh guru dengan, mencari ini Pak, pertanyaan dari berbagai sumber, misalnya dari YouTube, dari Google, dan lain-lainnya Pak. Wah, itu sangat bagus ya, Bu. Jenengan sudah melaksanakan kegiatan mandiri, mencari referensi. Nah, alhamdulillah, semoga ke depannya Bu Dewi bisa melaksanakan coaching Tirta dengan pertanyaan berbobot lebih baik lagi ya. Iya Pak. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, semoga bermanfaat bagi kita ya Pak. Terima kasih Pak Bayu sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.